anak kami Anies datang di rumah Tuhan. Dijelaskan dengan nama Yohanes. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras Om Pen. Saya kaget ketika mendapati video yang viral kalau Pak Anies Baswedan waktu berkunjung ke Papua mendapat nama Yohanes. Ini baru berita. Begitu video itu menyebar kemana-mana, kenapa para penyokong Pak Anies diam? Kemana itu teman-temannya di 212, di PKS, di kelompok FPI, dan di mayoritas Jawa Barat? Kalau kayak kami, terbiasa dengan berbagai teman non-muslim. Jadi hal-hal begitu biasa saja. Tapi mereka kan banyak suka mengusung isu anti-Islam. Mana suaranya Pak Fadlizon? Halo Pak Amin, Pak Samsul Ma'arif, Pak Suginur, mana komentar kalian? Ini loh, Pak Anies dapat nama baptis. Apalagi di Desember, bulan sakral umat Nasrani, mana komentarnya? Bagi sebagian orang, pemberian nama ini memang tidak tepat. Berikut sisi lain soal pemberian nama baptis Pak Anies dalam Om Pen, Opini dan Beni. Seperti yang sesungguhnya terjadi, kebetulan Pak Anies bersafari ke Papua. Nah, salah satunya datang ke sebuah gereja lokal di Santani, Papua yang bernama Rumah Doa Alfa Omega. Yang namanya Rumah Doa tentu ada pendeta dan mereka berdua kemudian bersua. Pemberian nama baptis dalam pandangan pribadi saya itu masuk ritual peribadatan. Di jajaran Islam, setahu saya menjadi berlaku ayat lakum dinukum waliyadin. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Pak Anies sudah masuk dan mengabaikan hal itu. Apakah ini dibenarkan dalam Islam? Sekali lagi, menurut saya ini sebuah kesalahan. Bahkan pendeta Robert memanggil Pak Anies dengan sebutan anak kami. Gimana? Bagaimana ini wahai para kader Nasdem, Mas AHY, atau kader-kader PKS yang getol hobinya mengangkat isu-isu beginian? Kok diam? Tidak ada komentar sama sekali. Dulu Pak Jokowi disebut-sebut sebagai non-muslim. Bahkan difitnah nama baptisnya Herbertus. Meski itu semua dusta, tidak benar. Tapi kalian gencar menaikkan fitnahan itu. Ingat kan? Jangan terus pura-pura amnesia. Mengakulah. Sekarang malah jelas ada video pembaptisannya. Diem saja. Di Sentani, Papua, Pak Anies menerima noken atau tas tradisional masyarakat Papua. Pendeta Robert bilang tas itu berisi keluhan masyarakat adat dan masyarakat akar rumput di Papua. Mungkin Pak Pendeta tidak tahu kiprah Pak Anies di Jakarta. Setelah menjadi gubernur DKI, beberapa sering dia turun menemui warga. Seberapa kerap dia berdialog dengan masyarakat. Seberapa rutin bersedia mengeluhkan kaum miskin. Pak Anies itu hanya mau acara-acara seremonial saja. Coba deh bagi para pendukung Pak Anies. Sebut kapan datang ke kampung-kampung kumuh. Apa rutin menyambangi pengungsi karena banjir? Apa ajak mendistribusikan bantuan bagi orang-orang miskin? Kita semua pasti tahu bahwa Pak Anies sesungguhnya seperti apa. Kan kehadiran ke beberapa gereja
kaum non-muslim bertemu komunitas beda, keyakinan baru-baru saja dilakukan. Apa dulu setelah dilantik rutin bersuara? Tidak sama sekali. Nama Yohanes itu nama baptis yang diberikan kepada seseorang ketika masuk ke agama Kristiani. Yohanes sendiri merupakan nama beberapa tokoh penting dalam Perjanjian Baru, Alkitab umat Kristiani. Ada beberapa tokoh di agama Nasrani atau Kristiani yang bernama Yohanes, yakni Yohanes Pembaptis yang membaptis Yesus di Sungai Yordan. Yohanes murid Yesus, serta Yohanes yang menulis kitab Injil Yohanes. Maka dari itu, kita harus banyak mengamati sendiri isu-isu yang muncul. Sebagai pemilih, kita harus pastikan pemimpin yang kita pilih bukan pemimpin yang intoleran, bukan pemimpin yang arogan, bukan pemimpin yang cuma memperjuangkan kelompoknya saja. Kita tahu selama ini kiprah Pak Yohanes Anies Baswedan lebih banyak berkomunikasi, berjenjang, berkolaborasi dengan siapa? Mengapa tidak terbuka dengan banyak pihak? Bahkan dengan Muhammadiyah maupun NU DKI saja jarang dilakukan. Sebab Pak Anies menggemari dengan kelompok yang tidak kritis, kelompok yang butuhnya cuma materi, komunitas yang hanya perlu makan minum saja. Sementara komunitas besar atau masyarakat umum butuhnya rasa adil. Kepentingannya, kesejahteraannya, keperluannya pelayanan. Dan itu semua tidak mudah direalisasikan. Secara pribadi, pertemuan Pak Anies dengan Pendeta Robert itu tidak salah sama sekali. Tidak melanggar apapun. Dan itu sah. Sekali lagi, yang kita kritisi Pak Anies diam saja diberi nama baptis. Tidak mungkin orang berlatar belakang akademisi, mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan, bekas rektor, tidak tahu bedanya gelar dan nama baptis. Apa ini tanda kalau Pak Anies tidak bisa membedakan? Tidak juga. Pengetahuan dan kapasitas Pak Anies itu tinggi. Hanya saja apabila punya kepentingan, ada kepura-puraan di sana. Inilah yang membuat banyak masyarakat kemudian tidak respek, termasuk tudingan soal politik identitas. Siapa yang meragukan bahwa mempraktekkan politik identitas di Jakarta tidak terjadi, Pak Anies sadar sesadar-sadarnya. Dan itulah yang memenangkan waktu 2017 tahun lalu. Tanpa strategi politik identitas, kemenangan Pilkada 2017 hanya mimpi semata. Pun persiapan menghadapi Pilpres 2024 benar-benar diperhitungkan matang. Maka dari itu, deklarasi sebagai bakal calon presiden dilakukan jauh-jauh hari dengan niat menghapus citra negatif saat Pilkada DKI 5 tahun yang lalu. Kalau dibiarkan saja, julukan politik identitas bakalan berat bertarung di 2024. Dan bertemu dengan tokoh-tokoh non-Islam menjadi salah satu agenda penting. Jelas sekali arahnya mendapat perhatian dan stempel toleran bisa disandangnya. Dan terjadilah apa yang di awal telah dikupas. Bertemu dengan Pendeta Robert serta memperoleh gelar atau nama baptis Yohanes. Bukankah begitu Pak Yohanes Anies Baswedan? Sungguh memprihatinkan. Selamat berlibur dan menikmati tahun baru Bapak Yohanes Anies Baswedan. Sampai di sini. Salam Om Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.